semua dalam satu rangkaian diskusi mata kuliah hadis tarbawi yang pada kesempatan ini saya akan menjadi pemakalah tentang makalah yang berjudul Hakikat Pendidikan dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW. Cuman sebelum saya lanjutkan, saya mohon izin dan mohon maaf sekaligus karena pada kesempatan kali ini makalahnya belum saya share karena pada saat proses editing akhir, penyesuaian-penyesuaian, saat ini Prof izin saya berada di rumah sakit karena istri dalam keadaan bersalin dan harus operasi sesar. Jadi mohon maaf sekali lagi. Namun saya telah mempersiapkan presentasi sederhana yang mudah-mudahan dapat memberikan gambaran kepada kita semua dalam memberikan pengantar pada diskusi kita pada malam hari ini. Saya akan mencoba mempresentasikan makalah ini secara efektif dan seefisien mungkin, sebagaimana yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, akan saya mulai Bapak Ibu bahwa saya akan menyajikan sebuah makalah yang berjudul Hakikat Pendidikan dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW. Saya ingin memulai dengan paradigma umum dulu, maka saya akan mencoba membawa makalah ini dengan secara deduktif bahwa pendidikan adalah suatu hal yang kemudian menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan saking pentingnya makna pendidikan ini di dalam Al-Quran maupun hadis, itu sudah disebutkan secara berulang-ulang dan secara eksplisit memberikan gambaran makna tentang pentingnya pendidikan itu. Bahkan sampai kemudian ulama kita sampai pada satu kesimpulan bahwa pendidikan adalah suatu hal yang wajib, ya, sekalipun kadar wajibnya atau sifat wajibnya ini adalah wajib kifayah bagi orang-orang yang beriman. Itu kemudian terambil dari berbagai dalil dalam Al-Quran, misalnya dalam surah At-Taubah ayat 122, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menekankan, ya, tidak sepatutnya seorang mukmin itu liang firqatan thaifatul yatafaqahu fiddin, ya, harus diantara tidak sepatutnya seluruh orang mukmin itu pergi berangkat ke medan perang. Kenapa tidak sebagian di antara mereka melakukan upaya yatafaqahu fiddin, ya, sebuah proses bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ya, dalam menegaskan atau meninggikan nilai-nilai pendidikan. Itu salah satu ayat yang kemudian dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang juga sempat kita singgung pada diskusi sebelumnya. Kemudian pendidikan itu merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia, karena pendidikan ini yang kemudian sekaligus membedakan manusia dengan hewan atau makhluk lainnya, ya. Dan dikatakan juga dalam salah seorang filsuf muslim mengatakan bahwa, ya, manusia itu adalah hayawanun natik, ya, identik dengan hewan, tapi yang kemudian membedakannya adalah adanya potensi untuk berpikir, potensi untuk berpendidikan. Sehingga pendidikan ini sebenarnya bukanlah hanya sekedar tindakan lahiriah semata, sebuah perilaku yang konstan, sebuah perilaku yang berulang, tapi dia harus ada nilai syarat dan dengan makna yang kemudian pada kesempatan kali ini kita akan sebut dengan hakikat pendidikan. Kita tidak akan terlalu jauh, Bapak Ibu sekalian, pada definisi secara epistemologi dari pendidikan ini, karena jelas Bapak Ibu sekalian bahwa dalam segi bahasa Indonesia itu kan dia berasal dari kata didik yang mendapat imbuhan awalan dan akhiran P dan an, ya. Ini kemudian menunjukkan sebuah aktivitas aktif, ya, sebuah kata kerja aktif, ya, di mana pendidikan ini atau proses mendidik ini adalah selain berisi pengajaran, ada tuntunan, ya, ada pimpinan atau komando, ya, yang terkait dengan banyak hal. Namun yang paling mendasar adalah tentang etika dan kecerdasan. Kemudian dalam bahasa Inggris dikatakan istilah education, dan ini akan menjadi inti pembahasan kita bahwa dalam terminologi Islam atau dalam terminologi pendidikan Islam, pendidikan ini ada beberapa bahasa yang kemudian mengemuka, ya, dari kajian-kajian yang telah kita sampaikan sebelumnya. Ada istilah taklim, takdib, tadris, tazkiyah, riyadhah, dan tarbiyah. Inilah yang kemudian akan kita coba ulik sedikit pada makalah hari ini. Dari keseluruhan apa yang saya sampaikan di atas, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa hakikat pendidikan sesungguhnya adalah upaya untuk manusia dapat memperoleh, ya, sebuah sebuah proses untuk manusia yang dapat diperoleh sejak lahir sampai usia tua. Jadi tingkat pendidikan itu, ya, sebagaimana ungkapannya minal mahdi ilal lahdi, ya, dalam bentuknya yang paling murni, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pedagogis
yang membuat setiap siswa menyadari sepenuhnya potensi dirinya. Kemudian tidak hanya itu, ada dia memperoleh keyakinan agama, kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan pada pribadinya, kedewasaannya, etikanya, kemudian sense of knowledge-nya, ya, rasa keingintahuannya, intelektualnya, kemudian rasa tanggung jawabnya, keterampilan praktisnya, yang kesemuanya itu dibutuhkan dalam kehidupan keseharian. Nah, saya ingin masuk pada tiga terma yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, pendidikan dalam terminologi Islam itu kadang disebut dengan istilah ta'lim. Ya, ta'lim ini terambil dari akar kata 'allama yu'allimu ta'liman, ya. Kalau dalam Al-Quran ada banyak ayat yang kemudian secara lugas menyebut kata ini. Misalnya yang saya masukkan ini adalah dalam surah Al-Jumu'ah, ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab." Nah, itu kata allama yu'allimu yang sangat jelas dalam ayat ini. Kemudian di ayat yang lain juga wa 'allama Adam al-asma'a kullaha ilal akhir. Nah, kalau kita mau merujuk dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, ayat ini kan ayat Madaniyah, ya, ayat dari yang diturunkan di periode Madinah. Ya, menggunakan kata yu'allimu, ya, salah satu dasar yang membentuk kata ta'lim tadi. Ya, kalau dari perspektif ayat tadi itu diartikan dengan mengajarkan, ya, mengajarkan atau pengajaran atau instruction. Jadi ada sebuah konten atau materi yang diajarkan, yakni Alkitab, yang kemudian proses menjadikan atau proses mentransformasi pengetahuan yang ada di kitab kepada umat, itulah yang disebut dengan allama yu'allimu tadi. Nah, sehingga kalau kita secara sederhana, ya, memahami bahwa taklim itu adalah proses pembelajaran terus-menerus, ya, sejak lahir sampai seterusnya. Sebagaimana inspirasi juga dari surah An-Nahl ayat 78, ya, bahwa Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, kemudian keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Kemudian yang kedua, proses taklim ini tidak berhenti pada pencapaian pengetahuan semata, ya, yang hanya pada domain kognisi, tetapi akan menjangkau banyak wilayah psikomotor, kemudian afeksi. Ya, pengetahuan yang hanya pada batas-batas wilayah kognisi tidak akan mendorong seorang untuk mengamalkan. Jadi pengetahuan ini yang kemudian dalam deformasi kata atau terminologi taklim ini, ya, ada kemudian sesuatu yang diketahui dan kemudian yang diketahui itu menjadikan perubahan, ya, dari yang tadinya sebelum diketahui dan setelah diketahui. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah terminologi tentang takdim, ya. Saya mencoba dalam waktu yang sangat singkat membuka beberapa tulisan-tulisan dan kemudian juga mencoba meminta kepada teman untuk mengajari, ya, karena ilmu takhrijul hadis saya pernah pelajari waktu S1, cuma, ya, karena mungkin tidak diulas sehingga sedikit mulai agak tidak terampil menggunakan ilmu itu. Cuma di sini saya menemukan satu hadis yang ada dua hadis yang kontennya sama, matannya mulai dari seterusnya, dan di sana kalau di khusus hadis ini, di sini dia menggunakan kata adibu, ya. Ini menggunakan ada beberapa, ya, ada beberapa kata dia menggunakan kata adibuha wa 'allamaha. Ya, ini hadis yang bercerita sekaligus tentang taklim dan takdib itu, ya, bahwa di sini akhbarana Muhammad wa ibnu Salam, ya, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad, ya, dia adalah ibnu Salam dari Al-Muharibi, ya, berkata telah meriwayatkan kepada kami Salih bin Hiyan, ya, Salih bin Hiyan, ia berkata sungguhnya seorang laki-laki dari ahli kitab telah berkata kepada Syafi'i. Lalu Asy-Syafi'i ini berkata, telah diberitakan kepadaku Abu Darda dari ayahnya, ia berkata Rasulullah bersabda, 3 golongan yang mendapat 2 pahala, yaitu seorang ahli kitab yang beriman
kepada nabinya, kemudian beriman kepada Muhammad, hamba Allah Ta'ala dan hak Tuannya, dan seorang laki-laki yang